Kejatuhan Raja Kangsa. Negara Mandura tengah diliputi ketakutan. Di balik kedamaian yang terlihat, hasrat gelap dan ambisi terpendam siap meletuskan bencana besar. Kisah ini adalah tentang Kangsa, putra Prabu Gorawangsa dan Dewi Maerah, yang lahir melalui tipu daya dan hasrat, membawa kegelapan ke dalam nasib kerajaan besar Mandura. Namun, di balik ambisinya yang kuat, berdirilah putra mahkota Kakrasana dan Narayana, yang siap menggagalkan usaha Kangsa untuk merebut tahta yang bukan miliknya. Di Mandura, Dewi Maerah, permaisuri Prabu Basudewa, tertipu oleh Prabu Gorawangsa, raja sakti yang bernafsu akan kekuasaan. Dengan kemampuan beralih rupa menjadi Basudewa, Gorawangsa berhasil menjerat Dewi Maerah dalam hubungan asmara. Dari hasil hubungan terlarang itu, lahirlah seorang anak yang nantinya membawa kehancuran, Kangsa. Walau lahir dalam kebohongan, Kangsa tumbuh menjadi seorang ksatria yang sangat sakti, didukung oleh pamannya, Suratimantra, seorang raksasa yang tiada tanding. Atas kesaktiannya dan pengaruh Suratimantra, Kangsa diakui sebagai putra Basudewa dan ditempatkan di Kasatriyan Sengkapura. Namun, Kangsa selalu dihantui oleh ancaman keberadaan putra mahkota sejati, Kakrasana dan Narayana, yang disembunyikan oleh Basudewa di pertapaan Widara Kandang. Rasa takut akan kehilangan tahta membuat Kangsa bertekad untuk membunuh mereka. Dengan tekad membunuh Kakrasana dan Narayana, Kangsa merencanakan sebuah aduan besar di pusat Mandura. Kangsa ingin seluruh rakyat menyaksikan aduan manusia melawan raksasa sakti, Suratimantra. Dalam aduan itu, ia berharap akan mampu menemukan dan menghancurkan putra mahkota. Namun, Basudewa tidak tinggal diam. Ia memerintahkan Ugrasena untuk meminjam Aryasena, Wijasena, Bima, dari pertapaan Retawu guna melawan Suratimantra. Pada saat yang sama, Rukma diutus ke Widarakanda untuk memastikan kesiapan Kakrasana dan Narayana. Kakrasana, dengan senjata Nanggala dan Alugora, serta Narayana, dengan cakra dan bunga Wijaya Kusuma, siap turun gunung menghadapi Kangsa. Saat hari yang dinantikan tiba, rakyat Mandura berkumpul di alun-alun besar. Sorak-sorai menggema ketika aduan dimulai antara Aryasena dan Suratimantra. Kedua raksasa ini bertarung dengan dahsyat. Namun setiap kali Aryasena berhasil membunuh Suratimantra, raksasa itu kembali hidup. Pertarungan ini terus berulang, menguras tenaga Aryasena dan menguji kesabarannya. Di antara ribuan penonton, Narayana dan Kakrasana menyaksikan pertempuran itu. Mengetahui kelemahan Suratimantra, Narayana memasukkan senjata cakranya, membuat air tersebut mendidih dan kehilangan kesaktiannya. Ketika Suratimantra kembali terbunuh oleh Aryasena, ia tak lagi bisa hidup kembali. Air sakti itu justru menghancurkan tubuh Suratimantra, meninggalkan Kangsa tanpa pamannya yang sakti. Melihat kematian pamannya, Kangsa marah besar dan langsung menyerang Kakrasana dan Narayana yang berdiri di kerumunan. Pertarungan besar pun terjadi antara ketiganya. Kangsa dengan kesaktiannya bertarung seimbang melawan kedua putra mahkota. Namun kakak adik ini adalah pejuang yang tangguh dan tak mudah ditaklukkan. Pertarungan antara Kangsa melawan Kakrasana dan Narayana berlangsung sengit, dengan dentingan senjata terdengar menggema di seluruh alun-alun. Kangsa, dengan kekuatan dan kesaktiannya, berusaha menekan kedua lawannya. Namun, Narayana dengan senjata cakra yang legendaris, akhirnya berhasil memegas leher Kangsa, memenggal kepala raja palsu itu. Sementara itu, Kakrasana dengan senjata nanggalanya membelah tubuh Kangsa menjadi dua. Raksasa yang begitu ditakuti itu akhirnya runtuh. Tubuhnya tergeletak tak bernyawa di tanah Mandura. Dengan kematian Kangsa, rakyat Mandura merayakan kebebasan mereka dari ancaman kekuasaan tiran. Kakrasana dan Narayana kembali ke istana, mengembalikan kejayaan Mandura yang sempat terancam. Basudewa, yang merasa tugasnya telah selesai, menyerahkan tahta kepada Kakrasana, yang kemudian dinobatkan sebagai Raja Mandura dengan gelar Prabu Baladewa. Kisah Kangsa menjadi pelajaran berharga bagi seluruh rakyat Mandura. Ambisi tanpa batas dan tipu daya tak akan bertahan lama di hadapan kebenaran dan keberanian. Mandura kini damai kembali, dan Baladewa memimpin kerajaan dengan bijaksana, membawa rakyatnya ke masa depan yang lebih cerah. Kisah Kangsa adalah sebuah epik tentang ambisi, pengkhianatan, dan keadilan yang ditegakkan oleh tangan-tangan ksatria sejati. Kakrasana dan Narayana, meskipun masih muda, telah membuktikan bahwa darah seorang pemimpin tidak bisa dibohongi. Kangsa, yang lahir dari tipu daya, menemui akhir tragisnya di tangan dua ksatria yang lahir dari kebenaran dan takdir.